Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi nikmat masih sehat dan masih hidup, tentu aja dengan penuh keimanan dan menikmati adanya bulan Ramadan. Hari ini dengan kita akan mengambil dari surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Surat Al-Hadid. Hadid itu artinya keras. Ayat ini banyak berbicara tentang yang keras, terutama besi. Siapa besi atau apakah besi? Yang keras, yang paling keras seperti besi tidak ada lain, ada hati manusia. Sesungguhnya Allah mengharapkan kita tidak berkeras hati, tapi sebaliknya kita adalah menjadi hati yang khusyuk atas qulubu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'til ladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kita ini insya Allah akan selalu menjadi orang yang beriman. Dan insya Allah kita telah menjadi orang yang beriman. Semoga terus beriman. Pertanyaan Allah, alam ya'til ladzina amanu. Apakah belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman? Apa? Ayyahsa qulubuhum, agar mereka itu tunduk hati, hatinya tunduk kepada siapa? Lidzikri, tentu saja kepada Allah, lidzikrillahi, untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa mengucapkan secara sadar dan usahakan sadar kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam setiap nafas, dalam setiap gerak, dalam setiap tindakan kita itu berzikir, ingat pada Allah bahwa di luar kita masih ada Allah. Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah ngantuk, yang selalu mengawasi kepada kita semua. Tapi sayangnya hati kita sering lalai. Hati kita sering lalai, tidak tunduk. Lam yahsa qulubuhum, hati kita tidak mau tunduk. Alhamdulillah minalladzina. Wa ma anjala minal haq, terhadap ya hati kita tunduk dan selalu ingat terhadap kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada yang penuh kebenaran itu kepada orang-orang sebelum kita. Wala yakunu kaladzina utul kitabah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang seperti orang ahli kitab. Ahli kitab dalam hal ini, dalam al-Islam yang dimaksud adalah kitab Yahudi, orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena pada waktu Rasulullah hidup, yang masih aktif dan budaya dan karya-karyanya dari orang-orang yang diberi kitab sebelumnya
adalah orang Yahudi dan Nasrani itu. Nah, kita diharapkan dengan hati yang selalu tunduk, dengan banyak zikir kepada Allah, tapi jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mereka gimana? Mereka banyak mengingkari agama mereka. Mereka sudah membaca kitab mereka, Taurat dan Injil, tapi Injil dan Taurat itu mereka ubah-ubah ayat-ayatnya. Mereka tambah-tambah catatan-catatannya, sehingga pada generasi berikut yang catatan tambahan itu dijadikan sebagai ayat, atau ya karena ketidaktahuannya maka menjadi ayat. Ada suatu penambahan, ada suatu pengurangan juga ada terhadap kaidah-kaidahnya, akidah Islamiyahnya, la ilaha illallahnya. Tapi ada penambahannya yang sesuai dengan budaya-budayanya atau budaya-budaya mereka. Min qabli wa dhalla alaihim Allah amata waqastu qulubuhum. Karena penambahan-penambahan yang banyak, hatinya menjadi keras. Mereka mendirikan suatu kelompok yang sering disebut dengan istilah Rabbaniyah, atau pendeta-pendeta, atau orang-orang ahli, mengkhususkan menjadi ada orang-orang ahli, bagus juga. Tapi sayangnya orang-orang ahli itu yang menjadi sumber daripada penyimpangan-penyimpangan itu. Dalam kehidupan kita itu memang diharapkan senantiasa berpegang teguh pada kalimat Allah, yaitu zikir atau mengingat, menyebut, dan selalu mengembangkan dari ayat-ayat Allah. Tapi prakteknya juga sama, kita juga banyak punya yang ahli-ahli, tenaga-tenaga ahli qiraah, ahli dan sebagainya. Tapi sayang banyak di antara mereka yang menyimpang. Kita punya ahli politik, tapi mereka tidak ikhlas. Mereka gila jabatan, mereka gila harta, mereka gila kedudukan, sehingga mereka menyimpang dari konstitusi atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, mari kita kembalikan hati kita itu kepada yang Esa Qulubuh, hati yang tunduk pada Allah dalam setiap aktivitas kita. Dan penambahan mungkin diperlukan, tapi ingat, jangan sampai terlalu jauh menyimpang. Pengurangan mungkin dikurangi adalah wajar, tapi jangan sampai pengurangan itu sangat jauh atau justru membeda-bedakan antara yang tinggi dan yang rendah. Dan sampai terakhir hati kita menjadi keras karena keduniaan kita, karena kedudukan kita, karena pangkat kita. Kita jauh dari daya, kita jauh dari inayah. Nah, untuk bila menjadi kembalikan, mari, mumpung ini bulan Ramadan, saat kita berintrospeksi, mari kita tundukkan hati kita. Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang keras, yang akhirnya menyesatkan dan menjerumuskan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.